Nanti kita usahakan ada channelnya. Paling enggak kita bisa mendengarkan ocehannya Pak Dian. Ocehannya Pak Dian itu termasuk sungkan. Maksudnya di YouTube-an, YouTube kan. Biasanya malah murid-muridnya ini tak suruh YouTube. Bergaya dong, gitu loh. Kita coba kebijakan untuk e-learning. Tunggu aja ya. Tinggal sudah siap. Ya. Tapi nanti saya share insya Allah materi-materinya lewat grup kita. Semester 4, insya Allah. Ingatkan ya kita. Jadi semester ini kalau yang dua tidak ada zoomnya ya, yang satu zoom ya. Nanti. Tapi semester depannya, semester awalnya pelayanan sektor publik itu zoom separuh, besoknya enggak. Setelah UTS kita ketemu biasa. Kebijakan sektor publik itu adalah peran kunci dalam membentuk arah dan pengembangan suatu negara atau entitas sektor publik. Sebenarnya pikiranmu apa ya? Yang disebut dengan publik itu. Kebijakan publik, pelayanan sektor kebijakan sama pelayanan. Sebenarnya kebijakan dulu, akhirnya pelayanannya apa? Kebijakan tentang pajak. Akhirnya pemerintah memberikan pelayanan pajaknya apa? Buat aplikasi, nggak ada ya lapor pajak. Ternyata kok akhirnya yang ternyata pendapatan satu tahun nggak sampai 60 juta, nggak usah lapor pajak. Seperti itu harusnya sih, nek menurut ilmu perpajakan, ada dulu ngajar perpajakan, tidak ada imbalan kalau kita bayar pajak. Tetapi terjadi perkembangan, orang akan teriak, kita sudah bayar pajak kok. Misalnya jalannya masih rusak, itu dibutuhkan oleh LSM-LSM atau mungkin masyarakat itu untuk kritis. Nggak seperti dulu zamannya Soeharto mungkin, atau Orde Baru ya. Kalau kamu teriak, masukkan karung, dimatiin. Nah, sekarang ya mungkin tetap dimatiin ya, tapi paling nggak kalau kita teriak itu tidak hanya lewat di pinggir jalan. Harusnya mahasiswa kan gitu ya. Boleh saja di Instagram ada foto. Dalam artian kamu tidak mengumbar mereka, menjelekkan mereka loh. Tapi kita kenyataan. Oh, jalan ini sangat berubah. Sangat. Seperti kasusnya kemarin di mana? Rempang. Apa jadi Lampung ya? Nah, Rempang ya. Harus seperti itu. Ada media sosial. Tapi kamu harus punya bukti. Mereka ya kamu dilawan sama yang punya kebijakan bangun jalan Rempang. Rempang itu apa namanya? Dekatnya Malaysia, apa Singapura itu? Kepulauan Rio. Kamu sudah baca, sudah baca, kamu nggak ngerti nggak cerita? Itu nanti bacaan mungkin bisa jadi tugasmu. Oh, ya. Jangan lali ya. Saya kayak buat tugas seperti biasanya, kamu upload, tulis sesuai dengan apa yang kamu ngerti. Tugasnya seperti itu mata kuliah. Gak usah terlalu nemen lah. Tapi kalau kamu bisa ngerti, maksudnya itu ngerti ceritanya, Gus. Nah, itu ya. Jadi pemangku kebijakan
ingin mengembangkan daerah, kalau seperti di sini Ngoro gitu ya, Tonip, oh saya tahu, mau nggak? Atau apa ya, wis kawasan industri. Tapi di situ itu ada satu keluarga atau wis beranak pinak lah. Ini. Tiba-tiba disuruh pindah, ya walaupun dikasih rumah. Ingat, kadang kebudayaan atau religi atau kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu yang di luar Jawa biasanya ngerasana ya sangat anu. Misalnya di Papua nabrak babi, ya nabrak babi itu disuruh ganti berapa juta gitu. Padahal kalau di Jawa tembaki babi, nyolongi gedang. Nah, beda ya anu nih budayanya. Tapi budaya itu memang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya bisa dicuri. Misalnya kita punya budaya reok dicuri negara Malaysia, diaku di sana. Tapi kalau kamu punya kebudayaan yang aslinya itu, pasti akan kembali lagi. Banyak contohnya. Kebudayaan Majapahit diaku sama Thailand, Vietnam. Tapi kita punya bukti toh, Majapahit di Mojokerto ada bekas kerajaan. Budaya apa lagi yang nggak bisa? Ada seperti itu. Pak. Bukti nyatanya ada. Itu salah satu contoh. Budayaan reok, budayaan apa lagi ya? Nah itu kejadiannya di kebijakan pabrik itu yang harus diperhatikan. Dia tidak bisa, tidak mau. Ada toh tanah itu karena itu milik nenek moyang di situ, keluarga nggak mau dia digusur, toh macam-macam. Nah, dan itu repot musuh orang yang punya duit dengan yang punya budaya. Bahasa Indonesia dikatakan bahasa bahasa Melayu. Enggak, karena kita bahasa Indonesia itu sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Banyak perubahannya, banyak sisipannya. Mungkin bahasa Indonesia sudah ada masukan dari bahasa Jawa, mungkin bahasa NTB. Orang NTB Papua, ya dia sukanya misalnya belajar pakai koteka, dia akan tetap pakai itu lebih enak, lebih walaupun kadang sungkan ya sekarang sudah. Tapi dia pas upacara-upacara budaya nggak mau dia. Kalau di Islam, Muslim, negane bancaan, tahlil, walaupun ada ya yang satu tahlil satu enggak ya. Nanti pasti ada perbedaan, tetap mentahlilkan, selain menahlilkan mendoakan orang yang mati. Mungkin kalau agama lain apa ya doanya pokoknya gaji ini kan kita agak anu. Nah, itu kebudayaan itu kebijakan publik yang harusnya memang tugas negara untuk melindungi. Kamu punya budaya apa, lindungi. Majapahit dilindungi. Apalagi budayaan. Ada budaya Kalimantan itu gawe burung merak. Batik kemarin, batik Kudus. Itu mungkin orang yang punya batik itu hilang, dijual. Karena kan perekonomian kadang naik turun yang punya batik. Terus ternyata dalam tahun-tahun ini batik Kudus kembali ke Kudus lah. Ada iklannya itu. Punya corak batiknya nek masih gini ya. Batik Kudus bagaimana? Bagus. Batik Danar Hadi. Karena yang punya keahliannya di situ. Nah itu makanya anak-anak muda itu ya berat juga. Karena sekarang zaman digital, klaim-klaiman budaya. Tugasmu untuk Indonesia itu oke budayaanmu di NTB apa di Timor Lorotai misalnya apa di Bali apa tujuan utama dari kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial jadi kebijakan itu harus bisa menciptakan masyarakat itu sejahtera kebijakan kok gak sejahtera malah ribet jangan
Apalagi sekarang era keterbukaan, kayak tok di HP. Misalnya kemarin ya ceritanya, misalnya dosen kemarin kan liburan ke Tanjung Kodok ya. Siapa yang belum dapat tiket makan? Langsung di-share lihat WA. Eto, lu belum dapat tiket. Oh, kelihatan. Nah, itu akhirnya bisa mengontrol kebijakan itu mau. Hmm. Kan dari situ ada tugas-tugasmu tuh nanti. Kebijakan apa yang harusnya bisa dikontrol, menciptakan kesejahteraan, menjaga ketertiban. Jangan malah nambahi apa namanya? Ruwet. Maksudnya ingin internasional. Segala sesuatunya berbau online. Tetapi ketika pasarnya sepi, misalnya ada orang tamu yang jaga stand. Kalau dulu misalnya sehari dapat 10 juta, karena online semua gak ada yang gak ada yang beli, gak susah-susah. Ada makanya pemerintah mengeluarkan TikTok tidak boleh jualan, hanya beli iklan. Ya, kita lihat kebijakan itu mensejahterakan, jaga ketertiban sosial, menjaga ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi enggak? Yang konsumen yang gerem, TikTok, tuku HP 500.000 soal api, lagi kak oleh, tuku HP paling gak 2 juta misalnya ya. Itu memang resiko pemerintah di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan itu. Pokok pemerintah, nah itu kan semakin miskin dan anak nggak ada perekonomian pokoknya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat ya. Ketika Undang-Undang Dasar 45, terutama yang sudah direvisi keempat. Kamu punya nggak Undang-Undang Dasar 45 pas revisi keempat? Download ya, oh, sekarang banyak di Google. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45 zamannya Orde Baru yang asli. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dari berbagai pemangku kepentingan. Eh, Jadi kebijakan itu gak mau misalnya kebijakan untuk dosen toh mahasiswa nih gak duit pulsa misalnya. Kalau dulu pandemi ngalami ya pandemi ya dikasih pulsa berapa enggak ya? Ini 2000 kamu masuknya tahun berapa ya? Dosa. Masih dapat pulsa kota pelajar nggak dulu? SMA ya? Nah, harusnya seperti ini. Kamu disuruh Zoom tapi rene internetnya. Ayo. Makanya tadi tak tanyai, kamu besok Zoom bisa enggak? Piye ngatasinya? Nah, jadi terbuka saja, Pak, gak ada pulsa. Ini caramu ya, gabung ke kanca nih. Dia juga punya anak seperti kamu. Kadang harus bisa nih pulsa. Kamu minta orang tua nih pas perekonomiannya ini kadang sulit cari duit. Tapi ada sing bakune laris ya duitnya, wah, mas kono sekolah kono, ayo kursus, melok apa? Tuku ada sepeda, motor, yang terbaru. Kalau yang gak nungging, gak mau saja ya. Matic saya nungguin ya. Batin tuh sampai mana-mana keleknya bau. Sampai di jalan. Soalnya kan sepedanya gini harusnya gini. Wah, tambah menyengsarakan orang lain. Jadi, adalah. Jadi untuk kesejahteraan ya. Oke, oke. Bentar. Contoh-contoh kebijakan publik yang tidak populer ya, yang tidak populer. Ini namanya
tidak populis kebijakan pabriknya. Itu menyengsarakan. Nah, ini ada beberapa contoh dari HP Pak Dian lah. Bentar, bentar. Oke. Adalah kebijakan yang cenderung mendapatkan penolakan atau kritik tajam dari sebagian besar masyarakat atau pemangku kepentingan. Alasan ketidakpopuleran dapat bervariasi. Dampak negatifnya, termasuk tadi apa sih di Jambi itu, di kali Singapura itu ya, di Rempang, kebijakan harus Zoom meeting, nah, tapi nggak diberikan kemudahan. Jadi besok Zoom meetingnya kalau kamu bisa mengikuti full, biasanya maksudnya, terus nggak ada Zoom-nya. Kalau enggak, paling nggak datang dan pergi harus ada fotonya. Ya, paling ngono gabung koncone. Semoga ada hal yang lainnya yang bisa untuk membuat kamu semangat. Harus menghindari persepsi bahwa kebijakan tersebut tidak adil. Beberapa contoh adalah misalnya peningkatan pajak. Yang lagi seru, nanti kalau kamu bayar pajak harus mengikuti apa itu? Tidak ada asapnya itu loh. Tapi selamatnya masih di Jakarta. Mungkin nggak masuk Mojokerto ya. Atau Jawa Timur lah. Sampai di NTB. Nah, untung-untung bisa beli sepeda. Ya kan bisa bis masih jalan walaupun berasap. Apalagi nanti harus bebas polusi, tidak lolos semua. Ujung-ujungnya supaya lolos biasanya sih. Meja ini gini. Ya tetap tercemar. Lingkungan tetap tercemar. Hanya lolos tapi kan. Kayak Pak Dian itu punya mobil yang merah, nomor rangkanya itu hilang. Ya karena sudah 40 tahun ya mobilnya. Lebih tua itu timbang kamu ya. Gimana? Harus di dealer Suzuki pabriknya. Lah, padahal ya nggak tahu, mungkin masih diosok bisa. Iya Pak, 500, 500. Oh ya wes, timbang mobilnya tadi di jalan kan tinggalan orang tua kalau bisa kamu itu pelihara. Kita bakal cerita itu tapi di bawah meja. Padahal mesinnya baru, itu ya sudah tidak lolos uji emisi Pak. Saking tuanya 43 itu 40 tahun ya berarti. Pak Dian itu 45 tahun. Kata 5 tahun Pak Dian sudah bisa jalan sekolah, mobil itu diproduksi. Itu ya. Jangan kamu lihat sepedanya Pak Dian yang itu ya. Gitu lah. Maksudnya umur. Kemudian seperti itu lagi peningkatan pajak uji emisi ya. Apalagi daerah itu kadang beli kendaraan. Ya mungkin ada yang bisa beli baru ya. Tapi biasanya yang ngoyo lah. Ngoyo itu bahasa Jawanya. Maksa tuh kan. Kamu nggak beli sepeda motor, naik angkot. Kamu lihat terminal Mojokerto itu nggak ada. Dulu ada Line C, Pak Dian dulu ngetem di situ, terus rumahnya Zaman Raya, nah ada angkot. Kemarin nyoba masih ada orang tua. Aku jemput, aku tak terminal naik angkot. Lelah tuh loh, harus gojek, gojek lebih mahal daripada angkot. Kalau angkot 5.000 sampai rumah, kalau dulu 3.000. Gojek paling nggak 15.000. Ya wes gue sepeda dewe daripada nganu wes. Nah, ini malah repot ya. Peningkatan bonus kasih pajak. Terus yang tidak populis pengurangan subsidi. Udah ngerti sekarang naik lagi. Tapi yang pertama muka pedut. Nanti ujung-ujungnya apa? Misalnya pertalitnya ikut naik lagi. Dulu masih ada yang RON 88. Menangi ya kamu. SMA paling. Apa jenis? Premium ya. Bu, tidak uji emisi. Goreano. Dihapus. Dikurangi pom bensinnya yang ada premium. Pertalit itu sudah agak anu subsidi pemerintah.
Waktu itu 7.000 sudah nggak subsidi pemerintah katanya. Sekarang 10.000 katanya masih subsidi pemerintah. Pengurang subsidi. Terus masih ingat nggak LPG itu? Dulu tiap kartu kakak itu kasih tabung melon satu-satu. Kemudian rumahnya kan dua di sini. Dapat dua tabung. Sekarang alasnya apa? Oh, apa? LPG di subsidi pemerintah mau dihapus. Harus pakai yang merah semua. Ditulisi orang miskin. Nah, kalau yang pakai hijau itu orang miskin. Kita batin, oh, kita kan miskin di hadapan Allah ya, ya Tuhan. Kita itu miskin di hadapan Tuhan kan. Kita lahir tidak bawa apa, sampai mati juga tidak bawa apa. Untuk kita aja hijau, ngapain yang beli mahal-mahal itu kurang subsidi wes. Oh, no ayah pemerintah itu. Makanya kamu naik jadi pemerintah, jangan gampang-gampang pajak, 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 pengurangan subsidi. Bagaimana masyarakatmu ini loh, yang atas diperhatikan, dikasih kucuran dana banyak ya, utang. Yang masyarakat bawah dapat BLT macam-macam. Siapa yang kasihan sebenarnya? Masyarakat nanggung tengah ini. Nggak ada yang merhatiin. Dia mau miskin, nggak dapat BLT. Mau kaya ya. Ibaratnya sekarang itu gaji 4 juta, 5 juta itu pas-pasan ya untuk di Mojokerto. Nggak dapat apa-apa. Terus nanti harus bayar pajak, tambah. Pengurangan subsidi. Terus lagi ada reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan, dulu yang bayar BPJS kan orang tertentu. Sekarang harus Mega nggak dilayani apa-apa. Berapa sekarang? 75 atau berapa? Dulu sampai 150 ya. Mega gitu bayar mahal. Padahal wong itu kan nggak ngerti kapan saat bisa sakit toh. Debuk, moro-moro kebreset kan ada yang kemarin jatuh dari sepeda. Kan kamu bisa saja moro-moro jatuh ya jalannya licin. Harus ke rumah sakit. Diambil subsidinya. Nanti kamu dibayar banyak. Untungnya Pak Dian kan dosen sini ada namanya BPJS Kesehatan. Tapi beda dengan perusahaan yang lain. BPJS tenaga kerja lumayan itu. Nah, bisa kamu ikut yang nanti sudah kerja dapat kembalian 30 juta atau berapa juta setiap tahun. Coba. Soalnya Pak Dian nggak pernah dapat BPJS tenaga kerja. Padahal di sini juga bekerja. Sama, sama. Tapi reformasi kesehatan, oh no ya. Semua harus vaksin, nggak vaksin nggak boleh naik apa sepur kereta api angkot naik bis lo nggak boleh. Kita ada sekarang nggak tetap nggak vaksin ya biasa-biasa saja. Orang tua saya itu vaksin manula, tapi setelah selesai pandemi ya akhirnya nggak ono tetap meninggal ya kan. Jadi kan ya peruntungan saja. Tapi oh no, vaksin ini. Itu harus di kebijakan publik itu dipikir namanya. Mungkin di Jakarta oke lah. Tapi kalau sudah di Mojokerto, apalagi daerah 3T ya terluar sana, naik sepeda aja, gulik-gulik. Gak ada aspalnya ya. Saya Pak Dian pernah dapat beli motor itu dari Papua. Kilometernya sangat rendah. Mungkin baru keluar dari Unin, sudah tidak ada jalan lagi. Akhirnya mau dipanasi balik rumah. Mobilnya gris, tapi ya dari Papua. Karena apa? Nggak ada jalannya. Nah, sekarang kan ada Trans Papua. Trans Jawa sudah pernah kamu jalan-jalan Pantai Utara. Nah, sekali-sekali itu apa namanya? Nek, organisasimu itu mahasiswa apa namanya? BEM itu jalan-jalan. Wah, masa hanya dosennya toh. Jalan-jalan lihat Pantai Utara, Pantai Selatan. Pantai Selatan bagus sekarang. Dulu ketika aku seperti kamu S1 atau S2 gitu, mana Pantura? Pantai Selatan mana? Tak tahu wari sama teman-teman Pak Dian, hanya 100 meter tak sih di aspal.
Yang lainnya sana pohon pisang, batu kapur. Sekarang sudah lancar, pemandangannya bagus. Mungkin yang luar Jawa biasa lihat laut-laut ya. Mungkin perlu ini teman-temanmu ini yang Mojokerto asli, jangan. Ini rekreasi gak usah mesti yang jauh-jauh dekat-dekat. Mungkin ya, pacet rawas sih biasa ya. Ini kebijakan itu termasuk juga kebijakan lingkungan yang ketat. Kebijakan mengatasi aktivitas industri atau pengetatan terhadap polusi, mau macam-macam. Mau buat izin itu ya angin. Selain tadi kesehatan, terus ini kebijakan lingkungan ya. Tapi nek perusahaannya gue kalau dulu orang misalnya keluarga cendana, serap apa? Pokoknya sebentar bisa berdiri. Sekarang tergantung bupatinya juga kadang. Pak Dian itu ngurus izin apa gitu, sampai bupatinya ganti ya belum betul. Nggak tahu apa mungkin karena ada like atau dislike padahal ya lingkungan sudah oke. Bisa seperti itu. Akhirnya seperti kemarin itu di berita mana ya? Pantai Brondong sana. Ini digedekno dalannya, pedagang tidak boleh jualan situ, direlokasi belum jadi hampir 1 tahun ya jualannya setak bangkrut. Pokok seminggu aja jualan itu nggak jualan orang ya sudah bisa pokok ya. Pokok itu apa ya? Tutup biasa. Benpas itu katanya kok ada kelihatannya ya nggak begitu ramai ya sekarang. Pak masih ramai, ramai ya. Kalau malam ya tetap. Dulu kan di sana dekatnya Kelenteng ya. Itu juga terjadi penolakan tuh karena mengganggu jalan. Benpesnya harus ditata dulu. Nggak ditata ya paling ya nggak mau orang jualan di Benpas. Tapi di situ nanti wajib macam-macam. Aduh, sana sudah. Ada lagi reformasi imigrasi. Imigrasi itu apa tuh? Perpindahan penduduk itu harus digampang no. KTP cukup di Dukcapil sekarang. Dulu waduh, zamannya Pak Dian KTP yang lama Pak RT, Pak RT, Pak RB, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Dukcapil, Pak Camat meneh. Sekarang kan kadang cukup Dukcapil. Tapi mungkin ada bicara reformasi yang sensitif apa tadi itu, rempang itu. Ya, karena mau diimigrasikan di tempat tertentu ya, nggak mau karena di situ nenek moyang ada di situ. Keenam adalah kebijakan penghematan anggaran. Anggaran no MC pemerintah. Kok anggarannya mau habis? Nah, kalau bisa habis, kita masyarakat kadang nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba habis. Nah, itu harus ya itu tidak populis. Karena habis anggarannya, subsidi ini mau dicabut. Subsidi Pertalite mau dibuat Pertalitenya 12.000. Kemarin kan sudah mulai dicabut. Jadi harus ada yang protes mahasiswa. Mahasiswa itu wajib protes tapi nggak boleh sampai membakar rumah. Misalnya kegepuk aparat, janganlah protes yang tertib. Apalagi banyak toh kebijakan karena banyak punya listrik mau dibuat listrik kompor listrik itu ya. Masyarakat nggak mau motor listrik, mobil listrik. Nah, mobil listrik 1 miliar baru dapat mobil listrik. Mobil yang biasa-biasa nih, ada mobil 50 juta. Wis pelaku, udah jalan ya. Udah motor, kadang 5 juta sudah baru. Walaupun bukan gris ya. Apalagi ada lewat leasing, 500.000 bawa pulang. Disuruh beli motor listrik yang nggak sampai 100 kilo. Misalnya kamu sampai Gedek sana habis
Mau ngecas di mana? Masa keirengin toes. Nggak populis kebijakan yang alasannya penghematan anggaran. Masuk di jalan mobil listrik sama sepeda listrik aja. Sepeda listrik lah ya. Masih jarang ya. Sepeda motor listrik. Sepeda listrik kan di kampung-kampung sih. Sepeda motor listrik itu loh. Kita kan sepeda motor bensin. Ke listrik itu aja loh. Masih jarang ditemui. Kecuali di Jakarta karena sudah banyak charging station. Kebijakan sosial yang sensitif. Wah, ini hati-hati. LGBT, agama, perbedaan pendapat yang di masyarakat, Ustadz Gak Anus dipanggil. Ada yang kemarin ya. Itu yang disebut dengan teknik penyusunan kebijakan sektor publik. Dari sini ada yang kamu tanyakan, kita aku ngantuk kabeh. Iya, ngantuk ya. Waduh, enggak apa-apa. Berarti wajar untuk ngantuk. Padahal harusnya berapa SKS ya? Tak lihat. Yang Senin itu 2 SKS, yang Selasa itu 3 SKS. Besok kebijakan sektor publik 3 SKS. Harusnya naik 12 harusnya bisa 1 bulan selesai ya praktisi mengajar. Dan nanti kita anu lagi. Ini baru 1 jam 45 menit. Ada yang kamu tanyakan? Ayo, nggak apa-apa. Pak Anto, boleh tanya. Apa ya? Kebijakan yang tidak populis. Kebijakan sektor publik. Di Mojokerto. Bilang. Nggak ada. Hmm. Beberapa yang perlu kamu kebijakan sektor publik yang sering di apa sih nih dilihat. Nah, ya. Ada berarti nah ini bisa untuk tugasmu nanti. Beberapa kebijakan-kebijakan kebijakan sektor publik yang sering dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Jadi eh, kebijakan pendidikan itu sering dibahas ya. Misalnya sekarang pemerintah pusat ada praktisi mengajar, MBKM, apa, kampus merdeka, merdeka kampus apa kampus merdeka sini? Kampus merdeka, gak merdeka kampus, jadi gak kuliah. Pengen ngono ya, baru-baru wis oleh nilai api ya. Tapi seperti itu, kamu harus banyak membaca di perpustakaan. Di perpustakaan nggak bisa sana, kan ada internet ya, ada chat gitu, macam-macam so. Kedua kebijakan kesehatan mesti itu sering seringan.
sering di udah apalagi nanti misalnya sering itu BPJS macam-macam itu ya. Kebijakan lingkungan yang kemarin lagi seru-serunya apa namanya tentang polusi, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi apa sekarang ini? Yang serem. Belum ya, belum ada dengaran ya. Apa ya? Kebijakan keuangan publik, keuangan publik itu kebijakan sosial, kebijakan perumahan, kebijakan keamanan, kebijakan imigrasi, kebijakan transportasi, kebijakan teknologi dan inovasi, ada kebijakan energi, ya, seperti tadi kita bahas tentang misalnya apa, LPG, kesetaraan gender. Nah ini kebijakan-kebijakan ini bisa kamu, saya mengerti mau buat skripsi. Kebijakan kebudayaan dan seni, kebijakan luar negeri, misalnya kita nggak mau negara kita disetir oleh Vanuatu, itu kan seru-serunya ya. Ah, Papua Merdeka, itu kebijakan luar negerinya gimana? Papua tetap negara Indonesia. Itu makanya harus bagaimana? Kita pertahankan NKRI harga mati dari walaupun nggak usah mesti harus mati. Kebijakan budaya seni, kebijakan gender. Yang menarik adalah kebijakan pendidikan ya. Kebijakan sektor publik di bidang ada 7, 8, 9, 10 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Yang pertama, ya kita baca aja, pendidikan wajib 9 tahun. Tapi kenyataannya pendidikan kita tidak 9 tahun sudah. Kamu itu S1 sekarang ini, seakan-akan kamu seperti SMA dulu. Nah, makanya kalau kamu ada rezeki, misalnya mau ngambil S2, S3, ternyata seperti itu. Karena perkembangan dunia luar yang luar biasa ya. Harus kita akui. Nah, ngono kadang misalnya nggak rajin. Yang kedua peningkatan kualitas guru. Yang ketiga adalah kurikulum dan standar pendidikan. Yang keempat bantuan keuangan untuk pendidikan. Nah, KIP tadi. Yang kelima adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ya, ini masih tak siapkan teknologinya usang ini. Ini alat ketika pandemi. Tak kirain bisa dipakai ternyata sudah dodo semua. Tiwas seneng ya teman. Kita semua smile gitu. Penilaian dan penilaian kinerja, kualitas sekolah, kemajuan dari pendidikan, inklusi pendidikan. Inklusi pendidikan itu setiap anak boleh memiliki kesempatan untuk belajar yang sama. Nah, misalnya teman-teman kita ya, ada yang di luar Jawa, boleh harus sama. Aku tanya, Kak Iso, tujuan. Nah, ini yang di Jawa, Mojokerto, mungkin sama dengan yang anak-anak Jakarta. Kota-kota besar Surabaya,
Kalau kamu dapat beasiswa, ada kesempatan oleh kejar. Gak pengerti oleh beasiswa kabeh lagi. Jadi kamu sekolah itu gak kerasa no bayar larang orang tuamu. Pertama. Bahkan ada yang dapat uang uang makan apa itu beasiswanya. Iya, ada ya. Nah, inklusi. Jadi semuanya boleh. Yang cacat-cacat bisa. Misalnya kurang. Pembangunan fasilitas pendidikan. Nah, investasi. Yang kesembilan adalah rencana pengeluaran pendidikan. Ada tahunan, multi tahunan. Untuk apa saja? Yang ke-10 adalah partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Bisa saling ngawasi. Kebijakan publik itu satu yang harus dikuati selain pengelola kebijakan publiknya adalah partisipasi masyarakat. Itu harus kuat. Ojo ya, yo, ya, yo. Bisa bahasa Jawa gitu ya. Mau enggak? Nah itu bisa lihat. Oke, dari sini ada yang tanyakan sebelum saya akhiri. Simpulannya, ada yang tanyakan lagi? Enggak? Lagi. Sudah ngantuk? Ngantuk ya, apa-apa. Pak Dian yang